Sebelumnya, banyak pihak meragukan kekuatan timnas Indonesia di SEA Games 2023. Pasalnya mereka dalam fase grup harus bertemu dengan para tim terbaik di Asia Tenggara. Mereka bertemu dengan Vietnam. Namun akhirnya Indonesia dengan kerja kerasnya, Garuda Nusantara sampai ke final. Pada laga final, Timnas Indonesia U22 bertemu dengan Raja Asia Tenggara, Timnas Thailand. Mereka Garuda Muda berhasil mengakhiri perjalanan di SEA Games dengan hasil yang memuaskan. Garuda Nusantara berhasil mengalahkan Timnas Thailand U22 di final dengan skor 5-2 di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja, Selasa 16 Mei 2023. Dua gol Indonesia diciptakan oleh Ramadan Sananta di awal babak. Namun, Thailand mampu menyamakan skor pada babak kedua berkat gol Anan Yong Sawal dan Yotsakom Burappham. Pada fase perpanjangan waktu, sang Garuda Nusantara tak patah arah. Mereka tidak tanggung-tanggung mencetak 3 gol melalui Irfan Jauhari, Fajar Faturrahman, dan Beckham Putra. Berkat kemenangan itu, Indonesia dinobatkan sebagai juara dan mendapatkan medali emas. Pada laga final antara Timnas Indonesia dan Timnas Thailand dicoreng dengan aksi-aksi yang kurang pantas. Aksi tak pantas ini terjadi ketika Timnas Indonesia kembali unggul atas Thailand. Gol yang dicetak oleh Irfan pada menit ke-91 dan merubah papan skor menjadi 3-2. Keributan terjadi antara pemain kedua tim. Bukan hanya antara pemain, tetapi juga melibatkan official tim. Pemain Garuda Nusantara, Komang Teguh terlihat saling adu jotos dengan kiper Thailand, Sophonwit Rakyat. Dikabarkan juga manajer Timnas Indonesia, Sumarji, juga terkena pukulan yang dilakukan official Thailand. Karena insiden itu, akhirnya wasit mengeluarkan kartu merah untuk Komang dan Sophonwit. Selain itu, wasit juga memberikan kartu merah kepada ofisial dari kedua belah pihak di pertandingan babak pertama perpanjangan waktu. Sebelum melaju ke final, Indonesia bertemu dengan Timnas Vietnam. Banyak pihak meragukan Garuda Muda bisa mengalahkan Vietnam, yang notabene termasuk raksasa Asia. Bahkan salah satu pemain Vietnam juga berterus terang mengatakan bahwa lawan Indonesia itu sangat mudah. Menurut bek Vietnam, Phu Van Tan, menghadapi Timnas Indonesia bukanlah sesuatu yang sukar. Pemain berusia 27 tahun itu bahkan berkelakar. Vietnam berpeluang besar melaju di babak selanjutnya pada Piala Asia 2023. Apapun yang kalian katakan, menghadapi Timnas Indonesia jauh lebih mudah. Saya pikir ini bukan grup yang sulit dan kami memiliki peluang kami sendiri, kata Phu Van Tan, seperti dikutip Bongda Plus. Phu Van Tan coba membuka jalan persaingan yang akan dihadapi Vietnam pada Piala Asia 2023. Menurut Phu Van Tan, Jepang menjadi yang paling kuat, Irak selevel, dan Timnas Indonesia sebagai lawan paling mudah pada grup tersebut. Jepang benar-benar di atas level dan Irak kami masih bisa bersaing, tegas Phu Van Tan. Kepada Indonesia, kami sering bertemu mereka selama bertahun-tahun dan hasilnya memberi Vietnam kepercayaan diri. Secara umum, grup ini mudah untuk dimainkan, tegas pemain pengoleksi 41 caps untuk Timnas Vietnam itu. Namun waktulah yang berbicara. Akhirnya pada semifinal SEA Games, Indonesia mampu mendepak Vietnam dengan skor 3-2. Tidak sampai di situ, pelatih Timnas Thailand, Isara Sritaro, ikut meremehkan Timnas Indonesia saat menjelang timnya menghadapi Garuda Muda. Ia menilai Vietnam kalah karena para pemainnya kelelahan. Mengingat 2 hari sebelum bertemu Timnas Indonesia U22, Nguyen Van Tung dan kawan-kawan menjalani laga sangat berat kontra Thailand. Maka dari itu, Isara Sritaro melihat stamina para pemain Vietnam terkuras saat laga kontra Thailand yang berakhir 1-1 tersebut. Saya tidak kaget Timnas Indonesia U22 masuk final SEA Games 2023. Sebab Vietnam dan Thailand baru saja saling berlaga dan menjalani pertandingan yang menguras tenaga, kata Isara Sritaro mengutip dari Soha Senin 15 Mei. Terlebih lagi tanah stadion sangat jelek, faktor itu menyebabkan tenaga pemain benar-benar terkuras, lanjut pelatih Thailand.
Komentar Isara Sritaro tadi seakan memperlihatkan bahwa Vietnam kalah dari timnas Garuda Muda itu karena efek kelelahan setelah menghadapi Thailand di laga pamungkas fase grup. Keberhasilan timnas Indonesia U22 untuk memenangkan medali emas SEA Games 2023 ini menyelesaikan penantian panjang timnas Garuda. Timnas Garuda Nusantara sudah lama sekali tidak memenangkan cabang olahraga sepak bola SEA Games. Terakhir kali mendapatkan pada tahun 1991 alias 32 tahun yang lalu. Setelah SEA Games 1991, Indonesia sebenarnya 3 kali masuk final, yaitu pada tahun 2011, 2013, dan 2019. Namun naasnya, Indonesia kalah di 3 edisi tersebut dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Ini juga menjadi medali emas ketiga Indonesia di sepak bola SEA Games setelah tahun 1987 dan 1991. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengaku sangat bersyukur karena akhirnya timnas mampu menuntaskan perburuan medali emas SEA Games. Pertama, saya mengucapkan alhamdulillah setelah 32 tahun tidak pernah emas. Malam ini kita tuntaskan dapat medali emas. Kami mengucapkan terima kasih ke klub di mana pemain berada. Klub adalah tempat pemain dibina. Kemudian, support masyarakat Indonesia baik yang datang ke Kamboja dan di tanah air karena itu jadi energi. Ujar Indra dalam sesi jumpa pers setelah laga. Tanda pertandingan sama seperti semifinal, dramatis juga. Bahkan saat kita unggul 2-1, saya pikir pertandingan berakhir karena tambahan waktu hanya 7 menit. Rupanya belum, dan itu gol bagi mereka. Kalau ditanya suasana hati sangat luar biasa, saya bicara ke pemain untuk tetap sabar dan jangan terpancing emosi. Ia melanjutkan. Indra Syafri juga tidak lupa berterima kasih kepada jajaran pengurus di PSSI. Mantan pelatih Bali United itu juga mengapresiasi kerja KONI, Menpora Dito Aryo Tejo, dan Koi yang membantu timnya dapat fasilitas terbaik selama gelaran SEA Games 2023. Dikutip dari CNN Indonesia. Selamat buat Garuda Muda. Nah, bagaimana pendapat football lovers setelah melihat ulasan tadi? Jawab di kolom komentar ya.